Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Ika Oktavianti dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah sehingga kita harus lebih adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator-inovator hebat dalam acara One Day One Innovation. Telah hadir bersama kami di sini dua orang inovator ya, yang satu dosen, yang satu mahasiswanya, yaitu selamat datang pada Pak Tolu Tamalika STMM, selamat datang Bapak. Kemudian anak muridnya ya, Mas Undini Agung Sakti, panggilannya Mas Agung. Selamat datang Pak di podcast kami, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya, Alhamdulillah ya, semoga kita terus sehat ya Pak ya di masa pandemi ini. Kuliah masih jalan daring ya? Kuliahnya daring, Bu. Masih daring masih ya. daring ya. Oke. Hari ini kita mau bahas tentang inovasinya Pak Tolu sama Mas Agung, ini pemanfaatan sampah botol plastik sebagai bahan campuran batako. Nah, ini bagi anak-anak teknik ya, ini teknik industri ya Pak, dari Fakultas Teknik Betul, Bu. Industri ya Pak ya, Industri. Universitas Tridinanti Palembang. Nah, bisa dijelaskan nggak Pak, pemanfaatan sampah plastik kan sudah kita sering dengar ya, tetapi ini sebagai bahan campuran batako gitu, dimana batako kan kita tahunya dari pasir dan semen ya. Iya. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih latar belakangnya apa nih? Oke, terima kasih, Bu. Iya. Sebenarnya latar belakangnya begitu berserakannya sampah. Oke. Sampah-sampah plastik yang ada di lingkungan kita kan. Mm-mm. Kebetulan ada sedikit inovasi lah, lebih kurang dari kami selaku dosen. Waktu itu ada penelitian yang diadakan oleh universitas untuk dosen-dosen. Kebetulan saya ajukan judul dengan pemanfaatan limbah botol plastik untuk bahan campuran batu bata. Oke. Nah, di sini limbah plastik itu hanya botol saja, jadi bukan kantong kresek, bukan. Bukan ya. Hanya botol. Air mineral ya? Ya, air mineral Oke. lebih kurang. Botol air mineral itu kita hancurkan dengan alat penghancur, alat pencacah plastik. Kebetulan alat pencacah itu mesinnya dibikin oleh anak teknik mesin. Oke, jadi hasil kerjasama karya gitu ya. hasil Oke. karya mereka. Alat pencacah itu dia menghancurkan plastik itu lebih kurang ukurannya 1 cm. Oke. 1 cm sampai setengah senti. Begitu dihancurkan, nah kemudian kita bikin semacam cetakan batako. Cetakan batako dari kayu atau papan. Setelah kita bikin cetakannya, kemudian kita gunakan sebagaimana lazimnya campuran batako. Ada gitu semen, ada pasir. Oke. Cuma tanpa koral, karena batako itu yang ada itu hanya pasir dengan koral. Campuran saja, kadang-kadang semennya 1, pasirnya 5. Ya. Gitu. Nah, di campuran kita yang kita pakai ini, kita gunakan 50% plastik, kemudian 25% pasir dan 25% semen. Kemudian itu yang eksperimen yang pertama. Eksperimen yang kedua, kita hanya mencampur 25% limbah plastik, dan selanjutnya itu adalah lebih banyak semen dan pasirnya. Oke. Setelah jadi, bahannya kemudian kita keringkan selama 28 hari, lebih kurang 28 hari. Oke. Karena umur daripada bahan bangunan ini dia matangnya di angka 28 hari, lebih kurang 4 minggu, Bu. Oh, Iya, gitu. 4 minggu. Jadi Setelah itu baru kita adakan uji tekan di laboratorium teknik sipil ya. Begitu kita lihat hasil uji tekannya, dia di angka 70, mendekati 70 kg per centimeter persegi. Hasilnya itu hanya didapat mutu batako tipe 2 berdasarkan standar nasional Indonesia, batako standar Indonesia. Tapi ini yang kami uji ini adalah batako pejal. Gitu ya. Jadi ada beberapa jenisnya ya. Iya. Sebelumnya memang untuk batako sendiri sudah ada standar nasional Indonesianya ya. Ada, Bu. Untuk campuran-campuran pasir dan semen dan sebagainya gitu. Tetapi kita di mix dan sama Bapak dengan campuran bahan plastik ini tadi. Betul, gitu ya. Nah, kalau dari Mas Agung sendiri, setelah adanya pencampuran gitu ya, udah dicetak dan lain sebagainya, itu manfaatnya sendiri apa Pak? Dimaksudkan untuk apa nih kita buat campurannya ini?
Dari yang hasil yang telah dilakukan oleh Pak Tama, kami kan selaku mahasiswa melanjutkan penelitian dari beliau. Jadi di sini kami ada beberapa manfaat yang bisa kami dapatkan yang mungkin akan setelah kami melakukan penelitian ini mungkin akan ada banyak juga manfaatnya, terutama di bagian pengurangan limbah plastik. Terus juga ditambah lagi dengan biaya dalam pembuatan batako tersebut juga agak sedikit lebih rendah ya. Karena kan di situ kita tidak 100% mencampurkan antara semen dan pasir, tapi kita campurkan dengan botol plastik yang notabene itu sangat mudah didapat kan. Gitu. Dan juga itu juga kan dapat memperkecil biaya dari pembuatan itu sendiri. Jadi ada beberapa hasil juga, terutama juga kan dari hasil penelitian tersebut juga kan tidak terlalu buruk hasilnya, dalam artian batako tersebut masih sangat layak mungkin untuk dipergunakan dan masih juga sangat layak untuk digunakan untuk membangun sebuah bangunan. Jadi ya ada sedikit cost lah atau biaya yang lebih rendah dibandingkan menggunakan batako yang campuran 100% dari semen dan pasir utuh gitu ya. Soalnya Mas Agung ini berarti mengimplementasikan hasil penelitiannya Pak Tolu ya? Ya betul. Atau Pak Tama ya panggilannya ya? Pak Tama. Karena tadi bingung kok Pak Tama gitu. Jadi panggilannya Pak Tama gitu Tama, ya? Betul. Di kampus panggilnya Pak Tama. Iya, jadi berarti Mas Agung ini melanjutkan atau mengelaborasi dari penelitiannya Pak Tama gitu ya. Tujuannya kan mungkin setelah penjelasan dari Mas Agung tadi manfaatnya low budget jadinya ya batakonya, dan hasilnya juga 70% ya daya kuat tekannya itu. Berarti saat ini udah dicetak, udah diimplementasikan seberapa banyak Pak? Kebetulan hanya sampel dulu Bu. Sampel ya, masih prototipe aja ya. Sampel yang dibikin kemarin ada 8 batako. 8 batako. Ada foto-fotonya, foto-foto dan videonya. Jadi itu setelah disusun muat kuat tekan itu sampai berapa kilo? Kita uji satu-satu Bu. Satu-satu. Ya. Jadi gitu. Campuran yang 50% tuh ada 4, campuran yang 25% ada 4. Kemudian kita satu-satu uji tekannya ya. Dan itu sampai bisa 70 kilo ya? Mendekati 70 kilogram satu batako ya. itu. Kuat tekannya. Kuat tekannya gitu ya. Ini dirancang dari kapan Pak tahunnya? Tahun kemarin. 2020. Iya, 2020. Sebelum pandemi 2019. Berarti timnya banyak ya gitu ya? Kebetulan timnya ada orang 3. Ada Bapak Hermanto MZ kebetulan tidak bisa datang. Kemudian ada lagi satu dosen teknik sipil yang petugas lab ya, Pak Badar. Jadi berkolaborasi ya Pak ya, berkolaborasi gitu dengan mahasiswa juga gitu ya. Untuk sistem kerjanya sendiri tadi penjelasannya kan udah ya, karena sampah botol plastik itu kita kumpulkan terus dicacah kemudian diproses gitu ya. Nah cuman dalam proses kerjanya sendiri berapa lama dari mulai kita mengerjakan pencacahan botol sampai jadi batako itu Pak? Sebenarnya tidak terlalu lama Bu. Yang pertama kita kumpulkan botol plastiknya dulu. Kebetulan botol plastik ini limbah yang tidak berguna, jadi mudah didapat. Kita tinggal ambil di tempat orang-orang pemulung sampah. Murah harganya juga. Pun cukup murah Bu. Harganya kalau tidak salah waktu kami beli itu 150 per botol. Per kilo. Oh per kilo. Jadi kalau kami beli 10 kilo itu satu karung besar Bu. Karena kan ringan ya. Betul ya. Tapi begitu dicacah hasilnya sedikit. Oh gitu. Mungkin ya cuman dari satu karung tadi hanya seperempatnya saja begitu dicacah. Menyusut gitu ya setelah dicacah. Dan tutup botolnya memang nggak dipakai. Tutup botolnya nggak dipakai. Cuma yang plastiknya aja gitu. Berarti itu berapa lama dari mulai kita ngambil mencacah sampai jadi batakonya? Kalau dia kita cacah mungkin untuk satu karung tuh tidak sampai 1 hari. Oh gitu. Begitu kita masukkan botol karena mesinnya cepat Bu mencacah. Jadi langsung keluar berupa kepingan-kepingan plastik. Oh gitu. Nah pada saat setelah dicetak itu apakah dijemur atau di oven atau gimana? Oh enggak Bu, langsung. Langsung jadi langsung gitu? diaduk seperti kita mengaduk adukan semen pasir gitu ya. Karena proses batako itu ya begitulah caranya.
Oke. Jadi memang setelah dicetak udah langsung jadi gitu ya. Nggak perlu 28 hari dikeringkan gitu, nggak perlu. Yang lamanya mengeringkan, Bu. 28 hari ya. Kalau pencetaknya mudah itu. Oke. Yang penting bahannya sudah siap. Oke. Berarti memang prosesnya juga mudah gitu ya, mudah. Nah, ini sahabat inovasinya Pak Tama sama Mas Agung ini sangat bermanfaat ya, karena mungkin bisa kita kembangkan di rumah juga gitu ya, setelah dapat campurannya, tata cara kerjanya gitu ya Pak ya. Untuk rencana pengembangannya sendiri seperti apa Pak? Pengembangannya kemungkinan ini penelitian saya selanjutnya adalah kemungkinan atau feasibility study lah lebih kurang, Bu. Feasibility study atau kemungkinan untuk pembuatan pabrik batako dengan campuran limbah plastik. Jadi low budget ya Pak ya? Iya, jadi semacam kita adakan feasibility study untuk pendirian industri pengolahan limbah itu. Itu kedepannya yang saya harapkan. Amin. Jadi dengan adanya industri pengolahan limbah itu mudah-mudahan plastik yang tidak ada gunanya bisa bermanfaat. Betul. Jadi mengurangi pencemaran lingkungan juga ya Pak ya. Untuk kesan dan pesannya Pak untuk sahabat inovasi, mungkin ada mahasiswa atau masyarakat umum yang ingin bisa ya Pak Tama dapat idenya itu, mungkin bisa disampaikan Pak ke sahabat inovasi di rumah. Untuk sahabat inovasi sekalian, mungkin ini lebih kurang saya pikir kedepannya merupakan satu industri pengolahan yang cukup baik. Jadi mungkin untuk produk ini dilanjutkan untuk dibuat secara massal. Jadi nanti bila perlu adanya industri pengolahan ini sendiri, Bu. Kami juga mengucapkan terima kasih, saya selaku dosen Fakultas Teknik Universitas Tridinanti program studi teknik industri, dan di sebelah kanan saya mahasiswa Undini Agung Sakti mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua Yayasan, Bapak Profesor Muhammad Hasim, dan Ibu Rektor kami, Ibu Dr. Insinyur Manisah selaku Rektor Universitas Tridinanti. Kami ucapkan terima kasih karena penelitian ini kemarin dibiayai oleh Universitas Tridinanti. Untuk tim saya yang telah membantu Bapak Insinyur Hermanto MZ, kemudian Bapak Insinyur Bajar Asmawi, kemudian Ketua Prodi Program Teknik Industri Ibu Faiza Suryani, STMT, kemudian Bapak Dekan Fakultas Teknik Bapak Insinyur Zulkarnain Fatoni, Bapak Ibu Wakil Dekan 1 Ibu Inanda Pratiwi, dan yang terakhir yang tidak saya lupakan adalah Bapak Insinyur Togar Sianipar. Itu tim yang telah banyak membantu dengan adanya penelitian ini. Terima kasih sekali lagi Pak Tama sama Mas Agung udah hadir di podcast kita. Kami harapkan nanti rencana pengembangannya kita datang lagi ke sini ngobrol lagi soal industri tadi ya Pak ya, feasibility study-nya. Mudah-mudahan tercapai mungkin di tahun ini atau di tahun depan gitu ya, secepatnya gitu ya. Mudah-mudahan semua tetap sehat ya Pak ya. Tetap semangat ya di era pandemi seperti ini. Sahabat inovasi, teruslah berkreativitas dan tetap semangat di era pandemi. Dan untuk informasi lebih lanjut tentang inovasi ini dapat meninggalkan komentar di kolom komentar podcast kita. Dan tetap ingat kita punya jurus 4S, setiap orang adalah inovator, setiap masalah bisa menjadi peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Bertemu lagi dengan kami di podcast One Day One Innovation selanjutnya. Salam inovasi.